Selamat sore teman-teman, kembali lagi kita dalam podcast JKLPK. Hari ini kita ada satu tema yang menurut saya ini menjadi tema yang penting juga untuk diketahui bersama. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sangat gencar dengan yang disebut dengan hilirisasi nikel, bagaimana untuk menjawab kerusakan lingkungan dengan memproduksi mobil dari listrik, sepeda dari listrik, motor dari listrik. Tetapi dalam cerita ini kita hari ini mau mendengarkan satu cerita yang menjadi satu bagian juga di dalam cerita hilirisasi nikel ini, di mana cerita tentang masyarakat yang ada di Bobo. Nah, saat ini saya ditemani oleh Ibu Pendeta Mersya, Ibu Pendeta Taya. Apa kabar Ibu? Baik Bu Tris. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan. Ya. Hari ini Bu kita akan mendiskusikan mengenai satu kampung yang juga harus mendapatkan perhatian dari cerita hilirisasi nikel ini, yaitu Bobo. Sebelumnya tapi Bu, saya mau kenalan nih. Ibu bisa memberitahu dari mana asal dan siapa nama Ibu? Silakan Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Tris. Saya pendeta Gereja Protestan Maluku, pendeta Mersya Patipei Luhu, tapi biasanya sering dipanggil Taya, pendeta Taya. Saya bertugas sebagai pendeta di Desa Bobo, klasis Pulau-Pulau Obi di Provinsi Maluku Utara. Tapi masih tetap wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Baik. Ibu mungkin pertama kali yang boleh saya tanyakan, Ibu kan ada di Bobo sejak 2023 ya. Apa kesan Ibu pertama sekali ketika Ibu datang ke Bobo dan melihat masyarakat yang ada di sana? Ladang pelayanan yang baru itu. Oh iya. Kesan pertama Ibu. Sebelumnya Bu Tris, saya tahu Kampung Bobo ini semenjak bertugas dulu sebagai pendeta di Jemaat Tabuji, salah satu dusun yang berada di Kecamatan Obi, Desa Kampung Baru. Sejak bertugas sebagai pendeta di Jemaat Tabuji, mendengarkan soal Kampung Bobo itu salah satu kampung yang memiliki masyarakat atau mereka yang jumlah dan tingkatan pendidikan baik di strata 1, strata 2 sampai di strata 3 dengan jumlah yang paling terbanyak, bisa dikatakan seperti itu Bu Tris. Jadi mendengar Kampung Bobo itu selain dari memiliki perkampungan yang unik, bisa dikatakan seperti itu karena memiliki dua aliran sungai yang mengalir di pemukiman masyarakat. Tetapi yang menarik dari Desa Bobo itu adalah desa yang memang memiliki jumlah masyarakat yang punya keinginan dan juga memiliki tingkatan pendidikan yang memang sangat besar di Obi, Bu Tris. Wow. Sangat jarang ya Ibu dari pulau, dari desa yang cukup terpencil ya Ibu, karena masuk ke Bobo itu hanya bisa melalui laut. Hanya melalui laut begitu ya Ibu. Tapi orang-orang bisa sekolah, bisa keluar bahkan hingga S3 dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, betul. Pertanyaannya apa sih sebenarnya mata pencaharian di sana sehingga kan menurut saya untuk sekolah itu mahal seperti itu. Apa sih Bu mata pencaharian masyarakat yang ada di sana sehingga bisa menghidupi keluarga dan juga anak-anak hingga perguruan tinggi seperti itu? Mata pencaharian terbesar untuk masyarakat di Desa Bobo itu petani, hidup dan berpenghasilan, bahkan sampai bisa menyekolahkan anak sampai di luar dari Maluku Utara. Itu dengan bekerja sebagai petani, dengan mengolah kelapa, terus ada cengkih, ada pala, tapi juga sebagai nelayan, betul.
Berarti masyarakat hidup independen dengan dari alam seperti itu ya, Bu. Lalu kemudian kita masuk nih ke dalam ada satu isu terkait juga yang seperti yang negara kita sedang sedang agungkan hilirisasi nikel katanya. Jadi di sana ada rencana masuknya perusahaan tambang nikel ke Kampung Bobo. Mungkin pertanyaan pertama, Ibu sebagai apa sih yang terjadi di sana, Bu? Oh iya, Putri, saya baru bertugas di Desa Bobo itu di tahun 2023. Gitu. Semenjak masuk dan bertugas di Desa Bobo di tahun 2023, memang perusahaan ini PT IMS, PT Intim Mining Sentosa ini memang menjadi perbincangan di masyarakat. Tetapi sebenarnya untuk perusahaan ini sudah dikenal atau diketahui masyarakat itu dari tahun 2011. Tetapi baru lagi kemudian menjadi pembicaraan bersama di masyarakat itu di tahun 2023. Dan sampai dengan tahun 2025 sampai dengan saat ini masih terus menjadi pembicaraan, tetapi juga bisa dikatakan ini masih sementara menjadi masalah juga sebenarnya yang terjadi di masyarakat di Desa Bobo. Baik. Setelah perusahaan ini belum masuk ya sebenarnya, Ibu ya? Atau dia sudah masuk atau bagaimana statusnya saat ini? Saat ini perusahaannya sementara melakukan eksplorasi, Bu Tris. Baik. Apa respon masyarakat ketika perusahaan ini datang ke desa? Respon masyarakat sampai dengan saat ini ada yang terjadi di masyarakat itu. Ada yang memang menerima, tapi ada juga yang memang menolak perusahaan, Bu Tris, gitu. Bagaimana peran gereja di tengah ada masyarakat pro dan kontra ini, Bu? Sejauh ini yang bisa kita lakukan, bisa dikatakan peran gereja untuk melihat masalah ini dengan terus mengadvokasi warga jemaatnya secara khusus untuk setidaknya ketika ada diperhadapkan dengan adanya perusahaan ini, mencoba untuk kemudian berpikir secara bijaksana dan kemudian menentukan pilihan sebenarnya. Sebab yang bisa kita mencoba untuk mengadvokasi masyarakat itu karena melihat bahwa kehidupan yang dijalani dari dulu sampai dengan sekarang ini di Desa Bobo itu kehidupan yang memang bergantung penuh kepada alam gitu, bergantung penuh kepada lingkungan kayak gitu, termasuk juga rasa kekhawatiran, rasa trauma berkaca dari pengalaman-pengalaman hidup masyarakat di Desa Kawasi kayak gitu, Bu Tris. Dan karena itu sejauh ini apa yang terjadi di masyarakat di Desa Bobo untuk berusaha dalam upaya untuk menerima perusahaan ataupun juga dengan kondisi menerima dan menolak ini, sebijak-bijaknya kita untuk menyikapi hal ini secara baik, untuk berpikir, oh ya, kita taruh pilihannya kita itu ada di mana gitu. Pilihan yang tidak hanya kemudian berpikir soal kehidupan kita hari ini atau kenyamanan kita hari ini saja, tetapi berpikir soal bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi kita juga yang akan datang kayak gitu, betul. Baik, Ibu. Bagaimana kira-kira peran pendapat masyarakat? Ini kan sebenarnya perusahaan yang diberikan izin dari Jakarta nih, gitu. Jakarta tidak keluar izin, tetapi tidak tahu yang terjadi di kampung ini, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat kampung. Nah, pertanyaannya kemudian, apa harapan masyarakat terhadap negara, bisa kementerian yang memberikan izin ke perusahaan dan juga
bagaimana seharusnya, apa yang harus diminta masyarakat, apa yang masyarakat minta kepada negara dalam hal ini terkait izin-izin? Sebenarnya kedatangan perusahaan ini karena memang sudah memiliki izin kan Bu Tris. Mereka memang sudah memiliki izin dan izin itu memang diberikan oleh negara. Tapi setidaknya negara mesti mengevaluasi kembali lagi sebab izin yang diberikan kepada perusahaan ini izin yang memang juga mesti dipikirkan soal di mana keberadaan ya izin itu, di mana ada masyarakatnya, ada orangnya, ada manusianya, ada kehidupan di sana, di mana kebergantungan masyarakat dan manusia termasuk orang di sana itu kepada alam, kepada lingkungan. Dan karena itu sekiranya juga menjadi harapan dari masyarakat untuk ayo kembali pemerintah mengevaluasi setiap izin yang diberikan, termasuk juga izin dari PT IMS ini, agar supaya sebenarnya apa yang menjadi ketakutan, kegelisahan dari kekhawatiran juga dari masyarakat terhadap apa dampak lingkungan kah, perubahan kehidupan, mata pencaharian yang mungkin saja bisa terjadi sebab ketika ada pertambangan itu berarti kerusakan lingkungan pun juga ada. Tetapi ketergantungan dan kehidupan yang sebenarnya dari dulu masyarakat kepada alam ini itu sudah ada, dan ketika nanti dialihfungsikan untuk proses pertambangan itu berarti mereka akan memulai lagi dari nol. Mereka akan lagi memulai dengan yang kehidupan yang lain lagi, yang sebenarnya bergantung kepada alam akan berubah lagi ketergantungan kepada perusahaan. Dan belum tentu juga ya mereka akan bahagia seperti hidup seperti sekarang. Jadi harapan masyarakat adalah supaya masyarakat berdiri sama, didengarkan pendapatnya. Ketika Indonesia mengatakan hilirisasi nikel, harus menempatkan masyarakat dan melindungi masyarakat di satu sisi yang sama dengan hilirisasi nikel itu, seperti itu ya Ibu? Ya, begitu. Terima kasih Ibu. Sorry Ibu, kayaknya aku salah ngomong deh. Aku salah ngomong. Oke. Tunggu ya. Oke, 3. Benar ya, artinya masyarakat ingin juga suaranya didengar ketika negara mengatakan hilirisasi nikel untuk pembangunan. Harapan masyarakat bahwa pembangunan itu tidak mematikan, tidak mengusir masyarakat dari kampungnya, dari di mana dia hidup sehari-hari, seperti itu. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih karena gereja tetap bersama dengan masyarakat, tetap membela masyarakat. Semoga harapan kita masyarakat bisa menemukan, bisa didengar suaranya, dan bisa hidup sama seperti sekarang yang masyarakat kerjakan sehari-hari di Kampung Bobo. Terima kasih Ibu Pendeta atas waktu ini. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi di podcast yang lain. Selamat sore.